Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ukuran hasil cetaknya ya, bisa mulai dari 5 mili gitu ya. Ini 5 mili atau setengah senti. Kemudian ini 8 mili. Ya, 8 mili. Kemudian ini ada 1 senti, 1 cm. Ini 1,3 mili. Ini 1,5 senti. 1,8 senti, 2 senti, 2,8 senti. Ini yang paling panjang itu 3,2 mili ya, sekitar 3 senti ya. Oh, ada lagi, maaf, ada lagi nih, 3. Nah, ini saya lagi nyoba-nyoba ukur hasil cetaknya ya teman-teman ya, dari yang 5 mili sampai yang 3,5 cm gitu ya. Ada juga yang 4 cm ya, ada teman-teman, ada juga kadang sampai yang 4 cm. Ini 1,5 apa ya, 1,2 lah ya, 1,2 cm. Nah, ini peletnya langsung kering loh ya, ini teman-teman tuh, panas banget ini. Aduh, panas banget ini di tangan sampai merah teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener betul-betul langsung kering ya teman-teman. Tapi panasnya luar biasa ini teman-teman. Ini panas yang luar biasa, makanya tetap aja walaupun sudah langsung kering seperti ini, tetap kita harus tebarkan nanti teman-teman setelah selesai mencetak. Nah, ini teman-teman ya, kemarin ada yang bertanya bahwa mesin cetak pelet ini apakah bisa lebih pendek lagi. Nah, ini mungkin akan lebih pendek ya, kan terlihatnya lebih pendek ya teman-teman. Tentu karena saya buat plat baru ya teman-teman, jadi plat ini bisa naik lagi ya teman-teman, bisa lebih pendek lagi dari ini ya teman-teman. Ini masih bisa naik lagi sampai mentok, mungkin bisa cuman kecil banget ya, setengah 1 mili 2 mili ya bisa ya teman-teman. Tapi kan hasilnya nggak bagus ya teman-teman, masa pelet cuman 1 mili atau 2 mili atau 5 mili gitu ya. Jadi untuk pelet kelinci mungkin kalau untuk Vital Rapid mungkin sebesar-besar ini kali ya pendeknya ya. Ini tadi kurang lebih segini setelannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyetel sendiri di rumah ya. Setelan peletnya ada di sini. Untuk yang ingin mendapatkan hasil pendek menggunakan plat yang ini. Tapi kalau untuk yang panjang nanti teman-teman ganti yang ini. Jadi cuman butuh kunci pas 10 aja teman-teman, tinggal ganti ini, masukin sini terus dikancing gitu. Ini untuk yang dapatnya nanti panjang, ini bisa mulai dari 2 cm sampai 3,5 cm atau 4 cm. Jadi 2,5 sampai 2 sampai 4 lah ya, 2 sampai 4 cm kurang lebih yang ini. Kalau yang ini ya saya bilang 1 mili sampai bisa 1,5 cm gitu ya. Nah, ini teman-teman buktinya. Ini yang saya coba ini kurang lebih 1,5 cm. Iya. Kurang lebih ya Vital Rapid ya sebesar segini ya. Segini lah ya. Kalau ingin lebih pendek lagi ya bisa teman-teman, ini naik lagi dikit gitu ya. Ini masih bisa naik lagi. Sampai mepet mentok ke saringan juga bisa, tapi kan segini kalau dipotong, kalau seginian kurang bagus gitu ya hasilnya nanti apa ya, nggak bulat-bulat gini loh, nggak bagus gini. Ini kalau segini mungkin cukup ya. Ini setelannya seperti ini. Jadi saya jelaskan lagi teman-teman, untuk ini baru saja giling ya, barusan aja nih, baru selesai. Ini masih hangat, langsung kering tuh. Ini makanya kenapa saya rekomendasikan mesin pelet ini ya, karena saya sudah coba gitu ya teman-teman. Saya sudah coba ini. Kemarin ada yang komentar katanya bisa dipendekkan lagi enggak. Oh iya ya, ternyata ada yang pengen dapat pelet pendek-pendek juga ya. Saya coba buatkan platnya teman-teman. Ini platnya khusus ya, jadi platnya beda dengan yang ini. Kalau ini kan untuk yang panjang, setelan panjang. Nih saya ambilkan wadah ya. Nih, ini wadahnya ya, inilah ya. Ini yang kemarin.
tak taruh di sini bis sebelah kiri. Miring. Nah, tuh. Ini yang kemarin, ini yang baru. Tuh, jauh banget ya. Ini kalau kita bandingkan, intinya setelan yang ini untuk panjang 2 sampai 4 cm untuk yang ini ya. Untuk memotong ini 2 sampai 4 cm. Tapi kalau untuk yang ini yang sedang dipasang yang barusan nyetak ini bisa ukuran panjangnya itu 1 mili sampai 2 cm gitu ya. 1 mili sampai 2 cm yang ini, pakai yang ini. Tapi kalau yang ini 2 cm sampai 4 cm. Nah, teman-teman, plat ini nanti akan bisa dibawakan di dalam paket pengiriman. Teman-teman sebenarnya juga buat bisa di tukang bubut kayak gini, mudah sekali teman-teman. Teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba menyiapkan bahan untuk pembuatan pelet kelinci dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan daerah saya, teman-teman. Nah, bahan yang pertama yaitu jagung, pohon jagung. Nah, ini pohon jagung yang sudah dicacah menggunakan mesin cacah ya teman-teman. Kemudian ini saya siapkan juga ampas tahu, masih sedikit basah, jadi nggak perlu nambah air nanti. Kemudian ada cacahan pohon kedelai. Ini wangi nih teman-teman, ini wangi. Kalau jagung nggak terlalu wangi sih, paling wangi ini juga wangi. Kemudian kita juga selain ini kita siapkan seperti kemarin ya, onggok kering yang sudah ditepung. Kemudian kopra, ini sawit juga, ini kopra bumbu sawit ada di sini semua. Kemudian nanti juga ada CGF di sana ya, atau bahan pakan kering lainnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada, saya mencoba fermentasi ranting dan daun kaliandra, kemudian ada ranting dan daun trichantera, ranting dan daun indigo vera. Ini jadi satu, digiling kemarin, dicacah, kemudian dikasih konsentrat gitu ya, dicampur, difermentasi. Ini teman-teman, nanti siap untuk digiling juga. Nah, ini teman-teman yang saya maksud ini rantingnya kan gede-gede nih seperti ini teman-teman, keras ya. Nih ranting pohon kaliandra ini tuh, dan kulit-kulitnya ini kan masih ada proteinnya mungkin ya teman-teman ya, makanya kita ikut giling aja teman-teman. Yang penting kelinci udah pernah makan kulit kaliandra, kulit pohon kaliandra, berarti dia suka ya. Nih ya, ini adalah ranting pohon kaliandra. Kalau seperti ini hancur teman-teman, hancur dijadikan pelet. Nah, bahan pertama yang kita taburkan dulu paling bawah itu yang paling kasar teman-teman. Yang paling kasar itu ya ini ya, yang paling besar gitu ya. Ini pohon jagung teman-teman, ini gede-gede banget kan ini tuh. Nanti digiling hancur lagi nih. Ini pohon-pohon jagung ini yang paling kasar, paling bawah. Jadi ini kita taburin dulu, ini paling dasar. Nah teman-teman, ini dasarannya udah pohon jagung ya, cacahan pohon jagung. Ini yang cacahan pohon kedelainya ya teman-teman. Ini agak sedikit banyak karena memang ini yang lembut gitu ya masuknya. Nah, ini atasnya kita tutup dengan ampas tahu ya teman-teman. Jadi tinggal ditutup dengan bahan kering, kemudian kita aduk. Nah teman-teman, karena ini saya mencetak peletnya ini skalanya masih skala kecil, maka saya cetaknya itu sesuai kebutuhan ya teman-teman.
Nah ini teman-teman sudah saya berikan lagi, ada bungkil sawit, bungkil kopra ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi, terus tambahin lagi, jangan lupa ini onggok ya teman-teman, boleh tambahin onggok juga. Kira-kira aja sih saya juga. Takarannya jadi pakai rumus perasaan aja teman-teman. Yang terakhir itu saya biasanya CGF. Ini dia yang bahan utamanya teman-teman, yang membuat pelet yang terbentuk itu wangi teman-teman. Itu sih yang saya coba ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Ini CGF nih teman-teman, ini bener-bener yang bikin peletnya jadi wangi gitu ya. Oke, kita akan campurkan bahan-bahan ini ya teman-teman ya, agar nanti siap untuk dicetak ya. Nah ini kita siap mencetak peletnya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan nih, kecepatan hasil cetaknya cukup cepat ya, cukup efektif juga, apalagi di musim hujan seperti ini teman-teman. Karena pelet yang dihasilkan ini cepat kering gitu ya teman-teman ya, kering beruap gitu. Jadi nanti setelah cetak seperti ini cuman ditebarkan aja teman-teman di bawah naungan, tidak perlu ada sinar juga, tidak apa-apa teman-teman. Tadi saya coba sekitar 5-10 menit aja teman-teman untuk menebarkan hasil cetaknya teman-teman. Jadi setelah uapnya itu hilang gitu ya, itu baru saya masukkan ke dalam kantong teman-teman. Kenapa tidak saya langsung masukkan ke dalam kantong? Ini kondisinya pelet ini sangat panas teman-teman. Jadi kalau ditutup rapat otomatis kan uapnya tidak bisa keluar, maka dari itu dia akan malah jadi basah peletnya. Untuk bahan kering pun kalau misalkan dicetak seperti ini tentu akan mengeluarkan uap ya teman-teman ya. Ya uap tersebut pasti ada sedikit apa ya bahasanya ya, mungkin ada sedikit air yang terkandung gitu ya. Jadi tetap aja kita harus menebarkan hasil cetaknya teman-teman ya. Jadi setelah cetak seperti ini, yang saya lakukan yaitu saya tebarkan di atas terpal teman-teman, di dalam ruangan. Karena sekarang musim hujan, jadi ya saya inginkan aja gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sela-sela cetak ini saya ingin mencoba mencetak bahan dari yang daun trikantera dan daun mengkudu nih teman-teman, yang saya cacah sendiri nih, nyoba-nyoba aja ya teman-teman. Lalu saya campurkan dengan bahan yang tadi teman-teman, yang tadi kita campurkan sebelumnya. Nah ini ya 1:1 lah kurang lebih ya teman-teman ya. Ini percobaan aja teman-teman, pakai perasaan gitu ya. Kalau dikasih daun basah seperti ini gimana hasilnya, apakah bisa ya teman-teman daun basah seperti ini dicetak menggunakan mesin cetak ini? Mari kita coba ya teman-teman. Ini kita coba campurkan ya dengan takaran seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman ya. Saya coba campurkan dulu dengan bahan yang tadi kita sudah campurkan. Saya tambahi dengan daun basah seperti ini. Nah ini kita coba masukkan, ya hancur juga teman-teman, apalagi daun basah seperti ini yang kering keras juga bisa hancur ya. Jagung kering pun, yang jagung biji itu yang kering kemarin, yang utuh, yang masih biji utuh itu ya hancur juga teman-teman. Ini efektif banget ya kalau untuk pakan-pakan seperti ini ya. Ini mungkin kalau misalkan difermentasi pun ya mudah gitu ya keluarnya seperti ini. Tapi untuk yang dikasih daun basah itu keluarnya nggak bisa langsung sekering yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau ada tambahan daun basah otomatis kan kandungan airnya tuh kan lebih banyak. Jadi kalau misalkan mau ditambahi daun basah, otomatis untuk campuran bahan keringnya juga lebih banyak ya teman-teman. Tidak bisa 1:1, bisa 1:1, tapi hasil cetaknya itu perlu dikeringkan. Nah ini hasil cetaknya teman-teman, kalau ditambahi daun basah ya. Trikantera kan daunnya basah banget ya teman-teman, kayak daun talas gitu, ada airnya. Mungkin kalau untuk bahan yang basah banget kayak gini langsung dikasihin ke ternaknya langsung kali ya teman-teman ya.
Nih. Ini sekitar 2,5 cm, 2 cm lah, 2,5 cm ya. Tuh. Sekitar 2,5 cm atau 2 cm lah ya. 2 cm lebih. Ini yang setelan kemarin. Setelan paling pendek ini. Ini setelan paling pendek kemarin pakai yang plat yang ini. Nah, kalau plat yang ini saya itu tadi bukan setelan paling pendek, bukan setelan paling panjang, tapi ini setelan sedang ya teman-teman ya, hampir paling panjang tapi sedang. Nih, ini bisa ukurannya seperti Vital Rabbit deh kayaknya. Tuh ada yang 1 cm gitu ya. Nih, tuh 3/4 kan satu tuh, setelan 1 cm ini. 3/4,5 tuh, 3/4 lebih sedikit gitu ya. Ini ya, ini sama juga ya. Tuh setelannya 3/4 kan 1 sentian. Ini sekitar 1 sentian ya teman. Nah, ini yang paling saya suka teman-teman, setelan yang paling panjang ya. Ini setelan yang paling panjang, kelihatannya mantep gitu ya. Kalau peletnya itu kelihatan lebih padat panjang gitu ya. Jadi saya lebih suka, kalau saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi lebih suka cetak pelet yang panjang-panjang seperti ini teman-teman. Kalau yang untuk saya kayak Vital Rabbit kayak tadi juga nggak apa-apa sih, nanti saya coba juga itu kita kasihkan ke kelinci yang saya ternak ya teman-teman. Tapi ini saya terakhiran ini satu baskom lagi saya coba cetak yang panjang-panjang ini teman-teman. Ya cukup banyak juga hasilnya ya teman-teman. Untuk yang panjang-panjang ini tadi sisa yang belum tercetak, tadi saya coba untuk cetak dengan ukuran yang cukup panjang. Saya coba matikan mesinnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini mesinnya menggunakan sistem maju mundur teman-teman, agar fan belnya bisa diatur kendor sama kencangnya teman-teman, agar mudah menyalakan dan mematikan mesin. Untuk menyalakan dan mematikan mesin maka saya kendorkan dulu fan belnya teman-teman. Jadi kondisi mesinnya itu kalau bisa dibilang itu maju gitu. Nah ini teman-teman, untuk peletnya langsung kering. Ini yang paling setelan paling panjang. Ini barusan sampai sebelum dimatiin ya, ini masih panas banget. Ini langsung kering, bener-bener kering nih. Nih tuh, ini setelan paling panjang, kurang lebih 2-3 cm, 2,5 sampai 3 cm ini paling panjang ya. Ini setelan paling panjang nih teman-teman, paling rendah sini. Jadi untuk setelan paling panjangnya segini ya. Kalau saya lebih suka setelan yang panjang teman-teman, karena peletnya itu apa ya, lebih kelihatannya lebih padat gitu kalau panjang, beda kalau pendek. Ini ya teman-teman, tuh panjang semua. Ini setelan paling panjang segini, setelan paling pendek bisa segini ya, bisa nih teman-teman, 2-3 mili tergantung dari naiknya ini ya. Naik platnya harus diganti kalau untuk setelan pendek. Ini untuk plat yang ini setelannya 2,5 sampai 3 cm ya, 2 sampai 3 cm. Ini buktinya yang 3 cm ini paling panjang. Kalau naik ini sampai mentok sini ya 2 cm ya. Ini kalau sampai mentok ini 2 cm. Ini 3 cm. Ini setelan 3 cm. Kalau ini naik lagi ini bisa 2 cm. Kalau ingin pendek lagi teman-teman bisa mengganti platnya ya. Jadi untuk mesin cetak pelet ini bisa untuk paling panjang itu
paling panjang itu bisa ini berapa senti nih, 3 sampai 6, 3 senti ya. Tuh. Ini ya, 1